Kota bawah tanah adalah kota yang sengaja dibangun di bawah tanah dan keberadaannya sering disembunyikan untuk keamanan masyarakatnya. Banyak dari kota bawah tanah atau sering disebut dunia bawah ini telah ditinggalkan dan menjadi usang. Ruang perkotaan, jalan-jalan tersembunyi, terowongan kuno, aktivitas terlarang, dan rumor mengerikan serta legenda bawah tanah yang penuh dengan cerita magis tentang kehidupan zaman dahulu serta sedikitnya informasi tentang kota-kota bawah tanah ini. Berikut ini hal menarik akan membahas tentang kota-kota bawah tanah yang menakjubkan di seluruh dunia. Kapadokia, Turki. Kota Kapadokia yang terletak di Turki Tengah adalah rumah bagi kurang lebih dari 36 kota bawah tanah di kedalaman sekitar 85 meter, dan Derinkuyu adalah kota yang terdalam. Ditemukan pada tahun 1963, jaringan terowongan dan ruang bawah tanah yang terdiri dari infrastruktur kota yang biasa kita temukan di kota biasa, seperti tempat tinggal, gereja, ruang penyimpanan, refektoris, kilang anggur, dan stasiun bawah tanah. Dikatakan kota ini dapat menampung kurang lebih 20.000 orang dan dibuka untuk umum pada tahun 1965. Namun hanya 10% dari kota bawah tanah yang dapat diakses oleh pengunjung. Yang unik dari Derinkuyu adalah gereja yang berbentuk salib yang terletak di antara tingkat ketiga dan tingkat keempat yang dihiasi oleh langit-langit berkubatong. Tambang garam Wieliczka, Polandia. Terletak di kota Wieliczka 9 mil di luar Krakow, tambang garam Wieliczka dibangun kembali pada abad ke-13 dan telah menghasilkan garam terus-menerus hingga tahun 2007. Tambang ini adalah salah satu tambang garam tertua di dunia yang masih beroperasi hingga sekarang. Kedalaman tambang ini mencapai 327 meter dan panjangnya lebih dari 300 km. Tambang ini sudah beroperasi selama hampir 1000 tahun lebih. Tambang garam Wieliczka memiliki rute wisatawan sepanjang 3,5 km yang mencakup patung-patung dari tokoh-tokoh sejarah dan mistis, yang semuanya diukir oleh para buruh tambang dari batu karang garam. Di sini juga terdapat ruangan-ruangan yang diukir dengan indah, kapel-kapel, sebuah danau bawah tanah, dan pameran yang menggambarkan sejarah penambangan garam. Tambang ini juga sering disebut sebagai katedral garam bawah tanah Polandia. Tambang garam berlabirin kuno ini sangat memukau hingga menjadi inspirasi bagi novel sejarah Bolesław tahun 1895. Pada tahun 1978, tambang garam Wieliczka dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Dixiacheng, Beijing, Cina. Kota bawah tanah Beijing, Dixiacheng, dibangun pada tahun 1970-an sebagai tempat berlindung jika terjadi invasi, pemboman, dan serangan nuklir. Jaringan terowongan yang panjang sering disebut sebagai tembok besar bawah tanah yang mencakup hampir 100 pintu masuk tersembunyi dan dilaporkan dibangun dengan layanan lengkap seperti sekolah, rumah sakit, rumah tidur jika warga perlu berlindung untuk waktu yang lebih lama. Untungnya tidak pernah ada kesempatan untuk tempat penampungan bawah tanah yang besar ini memenuhi tujuan yang dimaksud, dan pada tahun 2000 tempat itu dibuka untuk umum. Sebuah tur yang hanya mencakup sedikit bentangan dari kompleks tersebut, tetapi dapat menarik banyak wisatawan dari seluruh dunia untuk berkunjung. Dixiacheng telah direnovasi sejak tahun 2008 lalu, dan sejak saat itu kan ini ditutup untuk pengunjung. Portland Underground, Amerika Serikat. Portland memiliki kota versi bawah tanahnya sendiri yang dikenal sebagai terowongan Shanghai atau biasa disebut Portland Underground.
Jaringan rumit ini dilaporkan pernah terdiri dari lorong-lorong terowongan yang menghubungkan kota tua Portland yang juga dikenal sebagai Chinatown, yaitu dengan tujuan ke arah pusat kota. Sayangnya banyak dari ruang bawah tanah ini telah ditimbun selama berbagai proyek pekerjaan umum, tetapi di antaranya masih ada yang terbuka untuk dijelajahi. Dulu, ruang bawah tanah dari banyak bar dan hotel di pusat kota dihubungkan ke tepi sungai Willamette melalui terowongan ini, memungkinkan persediaan dipindahkan dari kapal yang berlabuh langsung ke ruang bawah tanah untuk penyimpanan, sehingga menghindari lalu lintas yang padat. Meski masih menjadi topik kontroversial, rumor mengatakan bahwa kota ini juga telah digunakan untuk praktek Shanghaiing, yaitu praktek penculikan orang dengan tujuan dijadikan sebagai pelaut. The Edinburgh Falls, Inggris. Abad ke-18, di bawah jalan-jalan ibu kota Skotlandia terdapat dunia yang gelap dan lembab. The Edinburgh Falls, yang juga dikenal sebagai The South Bridge Falls, adalah serangkaian ruangan yang dibentuk di dalam 19 lingkungan South Bridge. Dibuka pada tahun 1788, periode ekspansi dan pertumbuhan besar kota bawah tanah ini dibangun pada masa ketika Inggris dalam periode revolusi industri. Hingga saat ini, The Edinburgh Falls masih memancarkan perasaan berdarah dan mengerikan. Awalnya dibangun untuk rumah bar, tukang sepatu, pemotong, peleburan, pedagang, dan untuk penyimpanan bahan terlarang. Rumor mengatakan bahwa pembunuh berantai Burke juga menyimpan berbagai mayat di sini yang akan dijual untuk eksperimen medis. Ketika kota ini mulai ditinggalkan, tempat ini menjadi rumah bagi orang yang tidak mampu di kota Edinburgh. Réseau, Montreal, Kanada. Réseau berasal dari kata Prancis yaitu réseau, yang berarti jaringan, adalah salah satu tempat perbelanjaan terbesar di Montreal. Labirin raksasa ini berada di bawah jalan-jalan Montreal di sekitaran kawasan pusat kota yang menampung berbagai toko, restoran, hotel, galeri, 7 halte metro, bioskop, perpustakaan, dan bahkan gedung apartemen. Karena iklim di Kanada pada musim dingin tidak memungkinkan pergerakan yang mudah, maka mereka telah mengembangkan seluruh konsep kota bawah tanah sehingga orang-orang dapat bergerak dengan nyaman terlepas dari jenis iklimnya. Diperkirakan lebih dari 500.000 orang menggunakan kota bawah tanah ini di musim dingin pada setiap harinya. Ruas-ruas yang saling berhubungan pertama dibangun pada tahun 1962 dengan tujuan untuk memudahkan lalu lintas yang menyediakan transportasi yang terlindungi, terutama berguna selama musim dingin yang keras. Sejak Metro Montreal mulai beroperasi pada tahun 1966, saat ini Réseau terdiri dari terowongan yang sepanjang 20 mil dengan lebih dari 120 titik akses. Selain berbelanja, pengunjung dapat melihat karya seni permanen yang dipamerkan di alun-alun umum dan pusat budaya.